Pada hari yang cerah, Mensu dan keluarganya menikmati makan siang yang luar biasa berkat daging mahal yang dikirim oleh perusahaan pembuat kertas tempat dia bekerja sebagai hadiah karena menjadi karyawan yang hebat selama 25 tahun. Putri Mensu, Rion, memainkan cello sementara istrinya Miri membuka kembali hadiah yang sangat mahal yang dia belikan untuknya. Mensu sangat bahagia dengan hidupnya sehingga dia memeluk keluarganya. Keesokan harinya di pabrik, Mensu mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah dibeli oleh orang Amerika yang akan memotong 20% dari lini produksi dan menginginkan daftar nama untuk dipecat. Mensu mendekati pemilik baru untuk mencoba meyakinkannya agar tidak memecat siapapun, tetapi pria itu mengabaikannya. Seorang rekan kerja bertanya kepada Mensu apakah dia dikirimi makanan mahal, mengungkapkan bahwa hanya karyawan yang dipecat yang menerima hadiah itu sebagai perpisahan pasif-agresif. Itu berarti Mensu menganggur sekarang. Tanpa memberitahu keluarganya, Mensu memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pendukung untuk pengangguran. Tuan rumah menempatkan semua orang melalui ritual di mana mereka menyentuh wajah mereka sambil mengulangi bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah kesalahan mereka dan bahwa keluarga mereka akan mendukung mereka. Ini memberi Mensu kekuatan yang cukup untuk menelpon Miri dan memberitahunya apa yang terjadi. Tapi dia berjanji dia akan dipekerjakan lagi hanya dalam 3 bulan. 13 bulan kemudian, Mensu bekerja di retail dengan gaji yang sangat kecil dan jam kerja yang buruk. Dia juga mengalami sakit gigi yang sangat mengganggu, tetapi dia menolak untuk mengeluarkan uang untuk dokter gigi. Suatu hari, seorang teman memberinya wawancara di sebuah perusahaan penting. Jadi Mensu bertanya kepada manajernya apakah dia bisa pergi lebih awal. Ini membuatnya dipecat, dan karena dia harus mengembalikan seragamnya, dia berakhir di jalan dengan pakaian dalamnya. Teman Mensu memperingatkannya bahwa selama wawancara, perusahaan selalu bertanya kepada orang-orang apa titik lemah mereka, yang merupakan masalah yang sangat sensitif. Dia menelepon Miri untuk mendapatkan ide tentang cara menjawab, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia terlalu menyukai tanaman. Ketika Miri memeriksa surat, dia menemukan bahwa mereka terlambat dalam pembayaran hipotek. Sore harinya, Mensu pergi ke wawancara dan tetap gugup sepanjang waktu. Ketika dia ditanya tentang titik lemahnya, dia mengatakan dia tidak bisa mengatakan tidak untuk apapun. Hal ini menyebabkan dia gagal dalam wawancara. Malam itu, Miri mengumumkan bahwa dia mendapat pekerjaan di klinik gigi. Dia juga membuat daftar semua aktivitas tambahan yang harus dihentikan keluarga sampai Mensu mendapatkan pekerjaan. Meskipun Rion diizinkan untuk mempertahankan kelas celonya, dia ingin menukar mobil mereka dengan model yang lebih kecil dan lebih murah dan menjual rumah sehingga mereka dapat membayar pinjaman mereka dan menyewa apartemen. Mensu membenci ide itu dan mengingatkannya bahwa ini adalah rumah masa kecilnya, yang dia kerjakan dengan sangat keras untuk diperbaiki. Namun, Rion menunjukkan bahwa uang pesangon Mensu telah habis dan menunjukkan kepadanya surat dari bank, yang mengatakan bahwa mereka akan kehilangan rumah dalam 3 bulan jika mereka tidak membayar. Di pagi hari, orang tua Miri membawa anjing-anjing keluarga, dan Miri memberitahu anak-anak bahwa mereka akan mendapatkannya kembali ketika Mensu menemukan pekerjaan. Setelah itu, seorang calon pembeli bernama Weo tiba untuk memeriksa rumah, dan Mensu sangat tidak nyaman, jadi dia pergi. Di luar, dia menemukan putranya, Sion, bergaul dengan sahabatnya, Gianho, yang kebetulan adalah putra Weo. Rion menangis karena anjing-anjing itu, dan Mensu berjanji padanya bahwa mereka tidak akan meninggalkan rumah. Setelah wawancara gagal lainnya, Mensu akhirnya memohon dengan berlutut dan berbagi situasinya sambil menangis sambil memblokir pintu kamar mandi agar bos mendengarkannya. Manajer Seonchol mendorong Mensu agar bosnya bisa pergi. Kemudian dia menyuruhnya untuk memiliki lebih banyak martabat dan memberinya uang untuk minum. Di bar, Mensu minum whisky sambil menonton video Seonchol, mengetahui bahwa dia adalah influencer yang sangat sukses. Pada saat itu, dia mendapat panggilan video dari Miri, yang memarahinya karena berada di bar dan memberitahu dia bahwa guru cello Rion ingin berbicara dengan mereka. Pasangan itu mengadakan pertemuan dengan guru, yang memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa mengajar Rion lagi karena dia adalah seorang anak ajaib dan membutuhkan kelas lanjutan dari tutor yang lebih mahal. Malam itu, Mensu dan Miri menonton video yang dibuat Seonchol untuk perusahaannya. Miri menunjukkan bahwa pekerjaan Seonchol akan sempurna untuk Mensu dan dengan bercanda mengatakan bahwa Seonchol harus disambar petir, yang memberi Mensu gambaran. Keesokan harinya, Mensu menguntit Seonchol di sekitar kota. Ketika Seonchol tiba-tiba berhenti berjalan untuk menerima panggilan,
Mensu hampir tertangkap dan dengan cepat bergegas ke atas untuk bersembunyi. Dia berdiri di atas gedung untuk melihat Seonchol dan mengangkat pot tanaman yang dia pegang di atas Seonchol selama beberapa detik. Dia kemudian meletakkannya hanya untuk mengambil yang lebih besar. Ketika dia hendak menjatuhkannya, pemilik pot menangkapnya dengan tangan merah dan Mensu harus meletakkannya. Saat membeli tanaman dari wanita itu, Mensu menyadari bahwa bahkan jika Seonchol menghilang, dia tidak yakin dia akan mendapatkan pekerjaan itu karena akan ada banyak persaingan. Sore harinya, Mensu pulang dengan membawa pistol mainan dan telepon burner karena dia punya rencana. Dia mulai dengan menelepon majalah pembuat kertas untuk memasang iklan. Keesokan harinya, Beomo membuat istrinya, Ara, kesal. Sejak dia kehilangan pekerjaannya, dia menghabiskan seluruh waktunya minum dan menghindari mandi. Setelah Ara pergi untuk audisi, Beomo membaca majalah pembuatan kertas dan menemukan iklan pekerjaan palsu Mensu, yang meminta orang-orang dengan pengetahuan lanjutan di industri ini. Ini menginspirasi Beomo untuk akhirnya meninggalkan sofa dan mandi sebelum menulis surat lamaran yang merinci semua pengalamannya. Segera, Mensu menerima ratusan resume yang meminta pekerjaan palsu itu. Dia membaca semuanya dan membandingkannya dengan miliknya sendiri sampai hanya ada 2 pria yang tersisa yang bisa mengalahkannya di wawancara kerja. Beomo dan Shizhou. Setelah membakar semua surat lainnya, Mensu mengambil senjata perang Vietnam ayahnya dari tugu peringatan dan menggantinya dengan pistol mainan. Keesokan harinya, Monsu mulai memata-matai Beomo. Dia menemukan tempat yang bagus di antara pepohonan dan mengawasi rumah dengan teropongnya. Sayangnya, dia menemukan bahwa rumah itu memiliki kamera keamanan. Tiba-tiba, kekasih muda Ara menyelinap keluar melalui jendela dan Beomo mempelajari bagaimana pria itu menghindari kamera. Ketika pemuda itu mulai berjalan menuju hutan, Mensu panik dan berlari kembali ke mobilnya. Keesokan harinya, Mensu kembali ke tempat yang sama dan Beomo hampir melihatnya saat dia mencari jamur. Mensu bersembunyi tepat pada waktunya dan mengeluarkan pistolnya, tetapi dia terlalu gugup untuk menembak. Pada saat itu, Ara bergabung dengan suaminya dan mereka piknik. Beomo mengabaikan obrolan istrinya dan terus memeriksa ponselnya, menunggu pesan dari perusahaan kertas palsu. Hal ini menyebabkan Ara membentak, memarahi suaminya karena tidak mengambil pekerjaan kafe yang ditawarkan ayahnya kepadanya karena dia hanya ingin bekerja dengan kertas. Beomo mengingatkannya bahwa industrinya membuatnya makan selama bertahun-tahun dan bertanya-tanya apakah industri kertas akan mengirim surat fisik. Jadi, dia berlari kembali ke rumah untuk memeriksa kotak surat sementara Ara terus melemparkan makanan kepadanya. Tiba-tiba, Mensu berguling menuruni bukit dan dilihat oleh Ara. Dia digigit ular. Jadi ketika Ara memperhatikan luka itu, dia melilitkan dasinya di kakinya dan memintanya untuk tetap terangkat. Kemudian dia memanaskan pisau dengan korek api dan memotong lukanya sebelum dia mulai menghisap racunnya. Mensu aneh dan mencoba mendorongnya, tetapi Ara bersikeras dia melakukan ini pada permainan sekali dan terus mengisap. Pada saat itu, Mensu mendapat telepon dari Miri. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan meneleponnya nanti. Ketika Ara selesai, dia memberinya tongkat untuk menjaga ular-ular itu. Malam itu, Mensu mencari informasi tentang ular di internet dan menemukan bahwa Ara memberinya instruksi yang berlawanan. Dokter merekomendasikan untuk meninggalkan kaki ke bawah dan tidak memotong atau mengisap luka. Setelah itu, dia dan Miri mulai menari sambil berbicara tentang masa lalu. Namun, Miri menyela kesenangan mereka untuk membahas Sion. Ternyata dia adalah putra Miri dari pacar sebelumnya. Tetapi Mensu menikahi Miri ketika anak laki-laki itu berusia 2 tahun, jadi dia selalu berpikir bahwa Mensu adalah ayah kandungnya. Miri bertanya-tanya apakah mereka harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi Mensu menolak karena dia membesarkan anak-anak, jadi dia adalah ayah kandungnya. Kemudian, Mensu mengklaim dia sering keluar rumah untuk pergi ke wawancara kerja, dan Miri mengatakan dia harus menerima pekerjaan yang tidak terkait dengan industri kertas. Seperti Beomo, Mensu mengingatkannya apa yang telah dilakukan industri kertas untuk mereka dan betapa pentingnya menjaganya tetap hidup di era digital. Keesokan harinya, Mensu menyelinap ke dalam rumah dengan menghindari kamera seperti yang dilakukan pemuda itu. Dia dengan cepat naik ke atas dan mendengar Ara sibuk dengan kekasihnya. Tetapi Beomo tidak ada, jadi dia harus pergi. Saat mengemudi di jalan,
Mensu melihat Beom mau pulang, jadi dia segera membalikan mobil untuk mengikutinya. Di luar rumah, Mensu menggunakan telepon burner untuk menelepon Beom dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin mewawancarainya. Tapi dia harus pergi ke kantor sekarang karena pemilik perusahaan harus pergi dalam perjalanan bisnis yang penting. Beom setuju tetapi masih masuk ke dalam untuk berganti pakaian yang lebih bagus. Hal ini menyebabkan dia menemukan perselingkuhan istrinya, jadi dia dengan cepat keluar lagi dan mengalami gangguan di tanah. Kemudian Beom mencoba menelepon perusahaan untuk menjadwal ulang wawancara, tetapi Mensu telah mengawasinya dan tidak menjawab telepon. Beom yang tertekan pergi untuk minum dengan seorang teman. Setelah itu, Mensu menjemput Miri, yang menemukan tas makanan cepat saji di kursi penumpang dan tidak menyetujui pengeluaran suaminya. Bos Miri, Jinho, telah mendengar bahwa dia sakit gigi, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa datang kapan saja untuk merawatnya. Karena Jinho masih muda dan menawan, Mensu menjadi cemburu dan kesal, jadi dia pergi dengan sangat canggung dan menyuruh Miri untuk tidak pernah menyebutkannya kepada bosnya lagi. Kemudian, Mensu kembali ke rumah Beom dengan pistol yang disembunyikan di dalam sarung tangan dapur. Dia menemukan pria itu mendengarkan musik sedih, dan ketika dia mengarahkan tangannya ke arahnya, Beom menganggap dia adalah kekasih Ara. Sementara Mensu melepas beberapa sarung tangan untuk memperlihatkan pistolnya, Ara pulang dan melihatnya. Jadi, dia meraih penghargaan perusahaan Beom dan bersiap-siap untuk memukulnya. Namun, dia membeku ketika dia mendengar Beom mengatakan bahwa dia hanya mencintainya. Mansu membentak dan mulai berteriak pada Beom karena tidak lebih memperhatikan istrinya dan mengabaikan idenya untuk menerima pekerjaan yang berbeda. Sambil menangis, Beom mengatakan dia adalah seorang insinyur yang pantas mendapatkan posisi yang lebih baik daripada retail dan bahwa dia tidak bisa memindahkan kota karena punggungnya sakit. Ara menganggap alasan itu bodoh dan mencoba bergabung dengan argumen yang mengejutkan Mensu, menyebabkan dia secara tidak sengaja menembak Beom di bahu. Kemudian Ara memukul Mensu dengan penghargaan, menyebabkan dia menjatuhkan pistolnya. Mereka bertiga jatuh dan mulai bertarung untuk memperebutkan senjata. Sementara Ara mencoba mencekik Mensu, Beom mengambil pistol dan mengarahkannya ke arah mereka. Tetapi Mensu menendang Ara untuk menjatuhkan suaminya. Pistol jatuh lagi dan pertarungan berlanjut sampai Ara berhasil meraihnya. Peluru tak disengaja lainnya ditembakkan dan Mensu segera melarikan diri dengan panik. Beom mengejar Mensu, tetapi begitu dia melangkah keluar, Ara menembaknya. Setelah Beom mati, Ara mengejar Mensu sambil menembakkan tembakan acak tanpa bidik. Mensu berhasil masuk ke dalam mobil dan pergi. Menyadari bahwa dia hampir tidak punya bahan bakar, Mensu berhenti di pompa bensin. Dia memiliki 10 panggilan tak terjawab dari Miri, jadi dia mencoba meneleponnya kembali, tetapi dia tidak mau menjawab. Mensu kemudian menelepon anak-anaknya, yang tidak tahu di mana ibu mereka, tetapi mereka mendengarnya berkata, "Ayahmu akan membayar ini." Hal ini membuat Mensu menyadari bahwa dia lupa tentang pesta kostum yang seharusnya mereka hadiri. Sementara itu, Miri telah pergi ke pesta bersama Jinho, yang bahkan telah mempelajari tarian favoritnya untuknya. Ketika Mensu akhirnya tiba, dia hancur melihat istrinya menari dengan pria lain. Dia dengan canggung menari ke arah mereka, dan Miri melihatnya, tetapi dia mengabaikannya sampai dia pergi. Setelah itu, Mensu kembali ke rumah Beom. Sementara Ara sibuk dengan kekasihnya, Mensu mengubur jenazah dan mengambil kembali pistolnya. Kemudian malam itu, Miri pulang ke rumah untuk menemukan bahwa Mensu telah memeriksa lacinya untuk memeriksa pakaian dalam apa yang dia kenakan, dan dia menuduhnya tidur dengan Jinho. Dia menanggalnya untuk mencoba mencium bau celana dalamnya, jadi Miri menendangnya. Dia menyadari dia telah minum dan memarahinya, mengungkapkan bahwa dia dulunya seorang pecandu dan telah bersih selama 9 tahun. Selama hari-hari mabuknya, Mensu mengalahkan Sion. Miri melemparkan celana dalamnya ke wajah Mensu dan berteriak padanya karena tidak mempercayainya. Mensu mencoba mengatakan bahwa mereka harus tetap bersatu saat mereka melewati masa-masa sulit ini. Tapi Miri menunjukkan bahwa dia sangat tertutup akhir-akhir ini dan dia memperhatikan semua mil yang dia kendarai dengan mobil baru. Dia menuduhnya selingkuh, tetapi Mensu tetap berpegang pada cerita wawancara kerjanya dan pergi, secara tidak sengaja memukul wajahnya saat keluar. Keesokan harinya, Mensu mulai menguntit Shizou, yang bekerja di toko sepatu untuk menafkahi putrinya sampai dia bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik.
Ketika putrinya mengunjungi toko untuk meminta uang kepada Shizhou, seorang klien bosan menunggu dan pergi tanpa membeli apapun. Shizhou jelas bekerja sangat keras dan Mensu merasa tidak enak dengan rencananya. Ketika Shizhou melihatnya dan mengira dia adalah pelanggan, Mensu merasa sangat bersalah sehingga dia mengatakan dia membutuhkan sepatu untuk putrinya. Para pria akhirnya berbicara tentang kecintaan mereka pada kertas, perasaan menganggur, dan kesulitan membesarkan seorang putri yang sulit. Mensu mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Rion mencoba sepatu sebelum membelinya dan berjanji untuk kembali nanti. Di malam hari, Mensu menunggu di tepi jalan sambil berpura-pura mobilnya mogok. Ketika Shizhou lewat, dia berhenti untuk membantu. Mensu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak kembali untuk membeli sepatu karena menderek mobil akan mahal dan dia tidak punya banyak uang. Semua ini adalah bagian dari rencananya sejak dia membaca di resume Shizhou bahwa dia memiliki pengalaman sebagai tukang reparasi mesin. Sementara Shizhou memeriksa mesin, Mensu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke arahnya sambil menutupi wajah pria itu agar merasa tidak terlalu bersalah. Shizhou mendorongnya dan mencoba melarikan diri, tetapi Mensu dengan cepat menembaknya untuk membunuhnya. Setelah menyembunyikan tubuh di bagasinya, Mensu mengambil kamera abu dari mobil Shizhou dan pergi, tidak menyadari bahwa dia meninggalkan peluru di tanah. Saat hujan mulai turun di kota, Xion menyelinap keluar rumah dan bertemu dengan Gianho, yang tahu kata sandi kunci toko ayahnya. Anak-anak itu masuk dan mencuri beberapa ponsel, berencana untuk menjualnya kembali untuk mendapatkan uang tunai. Sayangnya, polisi mengejar mereka ketika mereka melarikan diri dengan sepeda mereka, jadi orang-orang itu berpisah sebagai gangguan. Mobil polisi akhirnya mengejar Gianho, jadi Xion pulang dengan selamat. Ketika Mensu tiba, dia melihat sepeda Xion tertutup lumpur. Dia hanya menggerakkannya dan mulai menggali lubang, tetapi dia terlalu lelah dan akhirnya tertidur tanpa mengubur mayatnya. Keesokan paginya, polisi tiba dan menangkap. Mensu memperhatikan bahwa pakaian Shizhou mengintip keluar dari bagasi, jadi dia bergegas berdiri di samping mobil untuk menutupinya. Sekarang, keluarga harus pergi ke kantor polisi dengan mayat masih di bagasi. Di stasiun, Mensu menyarankan Xion untuk mengklaim bahwa Gianho mendorongnya melakukan kejahatan dan memberinya pidato tentang melindungi keluarga. Dia mengabaikan Xion ketika anak laki-laki itu mencoba mengatakan dialah yang datang dengan ide perampokan. Sementara itu, Miri pergi ke kamar mandi untuk melepas branya. Kemudian dia berbicara dengan OneNote untuk mencoba meyakinkannya agar tidak mengajukan tuntutan, membuatnya terganggu berkat dadanya yang mencuat di sweaternya. Segera Mensu juga bergabung dalam percakapan dan Miri kecewa melihat dia merokok lagi. Mensu berbicara dengan polisi, jadi dia mengungkapkan bahwa Gian yang hanya mematikan setengah dari kamera keamanan dan ada rekaman WO membawa kekasih ke toko. Jika tuduhan tidak dibatalkan, istrinya akan mengetahui tentang perselingkuhan. Wen tahu ayahnya sangat marah dan hampir memukul Mensu, tetapi Miri menghentikannya. Mensu memberitahu Wen bahwa dia tidak akan menjual rumah itu kepadanya dan pasangan itu pergi. Kemudian di kamar Xion, Mensu menemukan semua ponsel curian dan beberapa rokok. Dia menyerahkan telepon kepada Miri, tetapi menyembunyikan rokok di sakunya. Pasangan itu kemudian mengubur ponsel di lubang yang digali Mensu sebelumnya, yang menurut Miri adalah untuk tanaman. Ketika Xion dibebaskan tanpa dakwaan, Mensu mengembalikan rokok itu sehingga dia bisa menjadi ayah yang keren. Malam itu, Mensu menutupi dinding di rumah kacanya dan mengeluarkan gergaji mesinnya, berencana untuk memotong tubuh Shizhou. Pada saat yang sama, Xion pergi ke atap untuk merokok secara diam-diam. Karena langit-langit rumah kaca tidak tertutup, Xion akhirnya melihat ayahnya berurusan dengan mayat itu. Setelah banyak ragu-ragu, Mensu tidak berani melakukan pemotongan, jadi dia menggunakan tali taman khususnya untuk mengikat Shizhou seperti bola. Kemudian dia memasukkannya ke dalam tas dan mengubur mayat di taman, meletakkan tanaman baru di atasnya. Beberapa waktu kemudian, dua detektif datang ke rumah Mensu karena mereka sedang menyelidiki hilangnya Shizhou dan Beomo. Kedua pria ini saling mengenal dan merupakan pilihan utama untuk pekerjaan di perusahaan kertas. Jadi, polisi curiga terhadap pelamar lain. Mensu berpura-pura tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Tetapi para detektif memperhatikan bahwa Mensu berbicara tentang mereka seolah-olah mereka sudah mati ketika mereka hanya menyebutkan penghilangannya.
Para detektif juga telah menemukan kasus peluru dan menyebutkan bahwa itu berasal dari Korea Utara, yang didengar oleh Miri. Beberapa malam kemudian, Miri menyadari bahwa bisa bertindak aneh dan mengintimidasinya sampai dia berbagi apa yang dilihatnya. Miri kemudian memeriksa tugu peringatan dan menemukan pistol mainan itu. Dia mati-matian bergegas ke taman dan menggali pohon untuk menemukan mayatnya. Sementara itu, Seonchol sedang berkendara dengan senang hati di jalan ketika tiba-tiba seseorang muncul di depan mobilnya. Dia menghentikan kendaraan tepat pada waktunya dan menemukan bahwa itu adalah Mensu, yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah menonton videonya dan menjadi penggemar. Mensu menunjukkan kepadanya sebuah botol dan mengundangnya untuk minum. Jadi, mereka pergi ke rumah Seonchol. Kemudian, Mensu terus mengisi gelas Cho untuk membuatnya mabuk sementara dia hanya berpura-pura minum dan mengosongkan gelasnya sendiri di bawah meja. Ketika Seonchol mulai mengeluh tentang pekerjaannya, dia mengakui bahwa beban kerjanya terlalu banyak dan berharap dia bisa memiliki manajer lain. Mensu menjadi bersemangat dan meyakinkannya untuk berbicara dengan bosnya sehingga mereka akan mempekerjakannya, berjanji bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat. Orang-orang itu terus mengobrol dan Mensu mengomentari rumah mewah Seonchol, dengan bercanda mengatakan bahwa Seonchol pasti mengantongi uang perusahaan. Hal ini membuat Chol sangat tegang dan serius. Jadi, Mensu meraih senjatanya mengira sudah berakhir. Namun, Seonchol hanya mengeluarkan lebih banyak bir dan memaksa Mensu untuk minum. Dinginnya bir membuat sakit gigi tak tertahankan. Jadi, Mensu mengambil tang dan mencabut gigi yang membusuk. Setelah itu, keduanya pergi keluar untuk menikmati api unggun. Mensu menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan Chol dan menguburnya di halaman belakang, meninggalkan kepalanya mengintip. Pada saat itu, dia mendapat panggilan video dari Miri, tetapi dia hanya menyalakan audio dan mengaku sedang dalam rapat untuk pekerjaan potensial. Miri mengatakan kepadanya bahwa jika dia perlu melakukan sesuatu yang buruk, dia akan melakukannya dengannya. Tiba-tiba, Seonchol bangun, jadi Mensu menyuruh istrinya untuk tidak khawatir sebelum menutup telepon. Kemudian, Mensu memasukkan corong ke dalam mulut Seonchol dan mulai mendorong hotdog yang hancur melaluinya. Dia menuangkan alkohol ke dalam corong juga. Kemudian, dia membungkus-bungkus plastik di sekitar kepala Seonchol untuk mencekiknya. Setelah beberapa menit, Monsu mengeluarkan tubuh dan mengisi lubang, memastikan untuk menyebarkan beberapa daun untuk menutupi tempat tersebut. Kemudian dia membersihkan rumah dan meletakkan tubuh di kursi, meninggalkan gelas dan botol di dekatnya untuk membuatnya terlihat seperti Chol secara tidak sengaja tersedak minumannya. Di rumah, Sion mengalami mimpi buruk tentang ayahnya yang melakukan hal-hal aneh di rumah kaca. Miri membangunkannya dan mengatakan kepadanya bahwa Mensu memotong seekor babi untuk menyuburkan kebun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di pagi hari, Mensu pulang dan memberitahu Miri bahwa wawancara berjalan dengan baik. Dia menunjukkan kepadanya bahwa dia akhirnya kehilangan giginya dan mencoba memeluknya, tetapi dia menarik diri. Mensu tetap memeluknya dan memintanya hanya 1 menit, jadi dia memulai hitungan mundur. Namun, dia akhirnya menyerah dan memeluknya kembali, menangis karena akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Mensu melakukan wawancara yang sangat sukses untuk posisi Seonchol dan mengetahui bahwa perusahaan memecat karyawan lainnya untuk menggantinya dengan mesin. Sementara itu, Miri mendapatkan kembali anjing-anjing itu dan membayar rumahnya. Lain kali detektif berkunjung, mereka memberitahu Mensu bahwa dia bukan tersangka lagi. Ternyata Ara bertindak sangat baik sebagai janda yang berduka. Jadi dia membuat polisi percaya bahwa Beomo memiliki senjata ilegal dan bahwa dia selalu berbicara buruk tentang Shijou karena mereka bersaing dalam bisnis tersebut. Dia bahkan memilih senjata yang tepat dari serangkaian gambar. Sekarang polisi percaya bahwa Beomo membunuh Shijou dan melarikan diri dengan pistolnya. Pada hari pertamanya bekerja, Mensu memasuki pabrik kosong, jadi dia merayakan kesuksesannya dan mendengarkan musik sambil mengawasi mesin.